Lalu cara yang benar ngatasi self doubt ini supaya believe in yourself-nya makin dalam ya, makin bagus, makin hebat nih gimana? Satu, work on your strengths, not weaknesses. Ini tadi aku udah mention juga waktu Kak Novi tanya di awal-awal. Strengths, kekuatan diri setiap orang itu beda-beda. Aku dengan teman-teman tuh pasti beda-beda. Jadi temuin strengths-nya teman-teman apa. Nggak apa-apa banget loh teman-teman ambil buku, tulis my strengths, my weaknesses. Apa? Kasih list. Kalau in terms of ngerjain Oriflame nih strengths aku apa ya? Oh, aku tuh kalau bonding sama tim tuh kayaknya timku tuh banyak yang aktif. Kalau aku banyak follow up, banyak ngobrol, ya udah salah satu strengths-nya berarti bonding misalkan. Weaknesses-nya, contoh kayak aku misalkan ya, weaknessesku salah satunya adalah aku tuh nggak bisa, aku tuh suka mager foto-foto, kayak nyari spot foto 2 jam perjalanan kemana, kemudian foto ambil itu, aku tuh kayak, buat aku ya, itu kayak foto kemana, bikin foto-foto cakep di Instagram tuh buat aku pribadi, ini yang lain pasti enggak ya, kalau aku pribadi, buat aku tuh itu kayak, gitu, capek banget rasanya kalau melakukan itu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat Instagramku ya mungkin akan jarang melihat foto-foto aku yang gitu-gitu ya. Foto-foto ala Instagramable-nya tuh mungkin jarang. Tapi semuanya bentuknya video, semua bentuknya real. Karena emang aku paling nyaman ngomong, paling nyaman bikin video gitu misalkan. Yang background-nya dinding rumahku itu aja gitu ya. Yang nggak harus aku pindah ke Muara Angke apa ke Ancol gitu. Yang di rumah doang aku bisa buat gitu. Ya buat aku nggak apa-apa kayak gitu ya, emang that's my strength gitu. Nggak harus jadi orang lain yang mungkin salah satu strengths-nya adalah punya foto-foto Instagramable setiap hari gitu. Aku sampai bingung, stok fotonya banyak banget ya dia gitu kan. Tapi aku mau jadi dia, aku nggak nyaman. Apakah aku paksakan? Enggak. Karena buat aku, balik lagi, goalnya di Oriflame ini tuh apa sih? Buat kita membangun bisnis dengan membantu orang lain. Bener nggak? Membantu orang lainnya dengan cara-cara apapun yang kita nyaman dan halal, betul nggak ya? Nah, buat aku salah satu cara nyaman aku adalah dengan aku edukasi, bikin video atau apa, foto-foto cantik tuh kayak it's not my plate gitu. Dan buat aku nggak apa-apa banget gitu. Dan aku juga nggak mendorong, memaksa donor-donor aku untuk kamu kalau mau berhasil di Oriflame, kamu tuh harus punya foto-foto Instagramable 30 foto setiap bulan. Aku juga nggak maksain itu karena I'm not doing that gitu. Aku nggak ngelakuin itu, aku juga nggak bisa. Dan aku juga nggak maksain donor-donorku untuk juga punya postingan kayak aku, kayak nggak harus jadi gue ya. Kalau kalian sukanya beauty ya kamu ngomongin soal beauty, kamu sukanya apa ngomongin itu gitu. Jadi tahu kekuatan diri teman-teman masing-masing, ngejalanin Oriflame pasti jadi nyaman. Bener nggak? Aku nih disuruh review makeup, bisa. Tapi apakah aku nyaman melakukannya on daily basis? No, gitu. To be honest. Tapi kalau misalkan aku disuruh ngomongin nutrisi setiap hari, let's go, gitu. Jadi pasti ada preferensi setiap orang kan. Dan buat aku nggak apa-apa banget gitu teman-teman. Tahu strengths-nya, dan fokus di situ, maksimalin yang jadi strengths-nya teman-teman. Nggak usah maksain berdiri di sepatunya orang lain, berdiri aja di sepatu teman-teman yang paling nyaman gitu. Supaya apa? Supaya bisa awet ngerjain bisnisnya. Ingat loh, kita nggak ngerjain bisnis ini cuma sebulan 2 bulan, 3 tahun, bisa 10 tahun, 30 tahun gitu kan, panjang. Jadi kalau kita nggak nyaman ngerjainnya, pasti ada titik di mana kita nanti bisa apa? Bisa burn out, ngapain lagi ya, udah habis gitu idenya, udah hilang gitu nyamannya gitu. Itu sih menurut aku ya. Jadi yang pertama, work on your strengths not your weaknesses. Bikin list aja teman-teman, apa strengths aku, apa weaknesses aku, maksimalin strengths-nya, weaknesses-nya ya dikurang-kurangin gitu ya. If you compare yourself with others, you get bitter. If you compare yourself with yourself, you get better. Jadi ya balik lagi, ini menguatkan statement yang tadi ya, ngomongin soal fokus ke kekuatan diri teman-teman. Ngebandingin diri sama orang lain itu pasti bikin apa? Bikin insecure nggak sih? Ya nggak? Aku boleh nggak ya aku pengakuan dosa dikit-dikit ya? Boleh ya coach ya? Boleh?
Februari 2014 itu momen dimana aku tuh lahir baru, teman-teman. Bangkit sebangkit-bangkitnya. Tapi Februari 2014 itu justru adalah momen dimana bisnisku tuh lagi anjlok seanjlok-anjloknya. Dari punya 2 kaki, aku turun sampai ke 18%. Lalu Februari 2014 itu aku sedang hamil anakku yang kedua, sambil mengurus anakku yang pertama, ASI juga, dan nggak punya ART waktu itu. Jadi kebayang ya, PR banget kayaknya ya, bangkit, gimana bangkitnya ya, ribet deh kayaknya nih gitu. Jadi masanya sangat tidak kondusif saat itu sebenarnya teman-teman. Terus aku mencoba bangkit dengan melihat, oh leader ini bikin ini, oh leader ini bikin ini, mari kita buat juga. Dan aku stres. Aku nggak kemana-mana akhirnya, begitu-begitu aja. Dan salah satu coping stressnya aku waktu itu tau nggak? Apa? Waktu itu masih zaman Facebook ya kan? Masih zaman Facebook ya dulu. Terus aku belum punya Instagram. Mohon maaf ya Bapak Ibu Top 15, saya unfollow. Saya unfollow sementara para leader-leader Oriflame, serius. Karena waktu itu melihat keberhasilan, karena mentalnya belum sehat ya. Jadi ngelihat keberhasilan orang lain tuh bukan gini, oh kalau dia bisa aku bisa, nggak gitu. Ngelihat keberhasilan, oh dia bisa gue enggak ya gitu. Paham nggak? Beda ya kan? Jadi kalau mentalnya udah sehat kan, dia bisa, gue juga pasti bisa. Kalau mentalnya nggak sehat kan, kok dia bisa kenapa gue enggak? Gue udah lama loh, kenapa dia duluan dia bisa gue enggak gitu kan? Kalau mentalnya nggak sehat. Waktu itu mentalku nggak sehat, to be honest. Dan ngeliatin orang-orang naik, aku nggak naik, aku malah stres. Jadi yang aku lakuin, aku waktu itu unfollow. Aku unfollow, Bapak Ibu, mohon maaf, Top 15 dan Diamond, pokoknya aku unfollow. Aku cuma nge-follow member-memberku aja. Dan waktu itu aku jadi bisa fokus on my strengths. Aku jadi bisa fokus sama kekuatan diri, karena aku nggak membandingkan diriku sama siapapun. Aku nggak bilang, kok dia bikin training itu, gue nggak bikin ya. Kok dia bikin itu, gue nggak ada ya. Nggak gitu, karena aku nggak lihat. Mohon maaf, saya nggak lihat. Anda udah bikin apa, saya nggak tahu. Aku fokus aja sama apa yang menurut aku penting buat tim aku saat itu. Gitu. Ya puji Tuhan, itu Februari 2014 ya. 2015 Desember aku open diamond teman-teman. Akhirnya. Habis itu aku follow lagi deh semuanya. Karena mentalnya udah sehat ya kan. Nah, buat aku itu salah satu bentuk aku ngerti diriku gimana dan aku nggak maksain gitu buat jadi orang lain gitu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nggak nyaman, mungkin itu bisa juga jadi solusi buat teman-teman sementara ya kan, sambil ngebenerin lagi mentalnya. Di situ siap lagi ngeliatin orang naik, itu gue masa depan gitu ya teman-teman. Oke. Nomor 2 itu positive self talk. Nah, siapa di sini yang bangun pagi punya kebiasaan langsung pegang handphone, ada nggak? Aduh, mana coach lagi yang pegang handphone ya? Ada, cuma berdua doang? Oh baik. Dulu aku tuh bangun pagi juga langsung pegang handphone. Dan ternyata 30 menit di pagi harinya kita tuh matters banget buat keseluruhan hari kita ya kan teman-teman. Nah, waktu 30 dulu ya, waktu aku bangun pagi lihat handphone, yang kita lihat kan nggak selalu berita baik, bener kan? Kami, kenapa sih 3 minggu barang gue belum sampai? Kak, kok sabunnya bocor? Kak, kok gue nggak dapet rekrutan udah 3 bulan gitu? Atau apapun lah gitu ya, kan bisa aja kan? Kita kan nggak bisa kontrol WhatsApp apa yang masuk ke handphone kita pagi-pagi ya kan? Atau pas kita baru bangun kita buka Instagram lihat berita duka, lihat pandemi apa gimana gitu. Terus kita langsung jadi worry, itu nggak? Dan itu bakal kebawa ke seharian harinya kita nggak sih teman-teman? Ya kan? Jadi akhirnya aku punya ritual. Aku nggak boleh buka handphone sebelum aku salah satunya ini melakukan ritual morning routine positive self talk dan jurnal syukur. Kayak itu adalah membuka handphone adalah sebuah hadiah begitu tugas-tugas utamanya udah terpenuhi dulu gitu.
positive self talk sama jurnal syukur itu jadi kebiasaan baruku di tahun ini, teman-teman. Dan itu sangat amat membantu banget buat aku yang tiap hari ngurusin 2 anak SD sekolah dengan berbagai lika-liku di sekolah. Duduk, diam gitu ya, tugas, video, teks 1, 2, 3. Aduh, ibu-ibu yang di rumah ngerasain gak sih? Ribet banget ya kan gitu hidupnya. Nah, plus juga sambil ngurusin tim-tim gitu ya. Tapi punya kebiasaan morning routine buka positive self talk gitu sama bikin jurnal syukur, itu buat aku kayak lebih waras gitu menjalani hari-hariku. Kak, kalau bangunnya udah telat gimana? Bangun anak udah harus sekolah, gimana? Nggak apa-apa, urusin dulu anak sekolah, tapi tetap no handphone before the morning routines gitu. Kalau aku ya teman-teman. Dan buat aku ini salah satu cara cope with stress yang efektif banget di aku. Dan ini bikin aku jadi naikin rasa percaya diriku. Kenapa? Karena pada saat kita bikin jurnal syukur, kita kan nulisin 5 hal baik yang terjadi dalam hidup kita kemarin. Begitu aku nulis jurnal syukur tuh, aku dapat hampers dari Mbak Vela, aku bisa dapat rekrutan si ini gitu, aku bisa nemenin anak-anak aku sekolah kayak gitu-gitu ya. Dan aku jadi ngerasa, oh terlalu banyak berkat Tuhan yang kayaknya harus disyukuri dibandingkan aku kayak stres sama diriku dengan apa-apa masalah yang aku hadapin gitu kan. Jadi punya positive self talk setiap pagi sih buat aku ini membantu banget untuk jadi pede gitu. Yang ketiga, kembangin growth mindset. Aduh ini udah di mana-mana sih kayak topik kayak ngomongin growth mindset tuh nggak ada habisnya. Kak, berapa menit lagi Kak? Mohon maaf ya. Masih ada waktu nggak Kak? Oke, lanjut ya. Ngomongin growth mindset tuh kayaknya nggak ada habisnya ya. Karena ini emang dasar dari segala dasar semua tuh ya growth mindset teman-teman. Ngomongin growth mindset kayaknya aku mau bahas aja soal ini ya. Tapi sebelum ngomongin tikus, aku mau ngomongin soal sebuah penelitian yang ada di Harvard tahun 1940. Jadi penelitiannya lucu banget. Penelitiannya itu namanya treadmill test. Jadi ada 130 orang mahasiswa dimasukin ke dalam sebuah ruangan dan mereka itu harus naik ke dalam sebuah treadmill. Teman-teman itu ya treadmill yang buat lari gitu ya, latihan lari itu. Tapi treadmillnya itu dinaikin, jadi nggak lurus gini loh, jadi kayak miring naik ke atas gitu. Kan lebih berat ya, kayak kita lari di tanjakan gitu kan ya. Dan tesnya adalah di treadmill itu, si 130 mahasiswa ini harus nahan buat lari di treadmill yang dinaikin tadi selama 5 menit. 5 menit. Dari 130 orang itu nggak semuanya bisa tahan 5 menit. Ada beberapa, bahkan sebagian besar itu cuma 1-2 menit nyerah, capek, nggak kuat dan lain sebagainya. Tapi sebagian lagi juga bisa sampai 5 menit. Nah yang menarik, ini yang menarik nih. Tesnya nggak selesai sampai di situ. Tapi 130 orang mahasiswa ini dilihat lagi sampai mereka usia 60 tahun. Jadi setelah mereka si 130 orang ini 60 tahun dicek lagi. Ini gimana nih hidupnya 130 orang ini? Dan luar biasa banget hasilnya. Mereka-mereka yang bertahan sampai 5 menit tadi waktu di treadmill test itu cenderung punya kehidupan yang lebih sukses dibandingkan yang 1-2 menit nyerah. Ini menarik loh. Nanti teman-teman bisa buka. Ini ada di salah satu tulisannya Angela Duckworth juga di bukunya Grit, ngomongin soal treadmill test ini. Dan buat aku itu mind blowing banget ya kan. Wow, ternyata emang seluar biasa itu growth mindset yang nggak kelihatan ada di dalam sini dan sini gitu ya, mempengaruhi kehidupan seseorang teman-teman. Yang bertahan 5 menit itu artinya apa? Yang punya endurance kan. Bentar lagi 5 menit doang tahan gitu. Yang 1-2 menit tuh yang gampang nyerah gitu kan. Udah capek, udahlah ngapain sih gitu. Nah punya growth mindset tuh sepenting itu. Mindset bahwa kita emang harus terus bertahan. Mindset untuk coba lagi, coba terus. Mindset untuk ngeliatin kegagalan, tantangan itu bukan sebuah hal yang bikin kita ngerasa down. Tapi sebuah pelajaran untuk bikin kita jadi bisa belajar banyak gitu, punya banyak hal-hal positif lah. Kalau kata kakak Mary Riana kan, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya, gitu kan. Jadi nggak setiap hal yang kita alamin tuh baik-baik aja, banyak hal yang nggak baik juga yang kita alami. Tapi pasti di hal-hal yang nggak baik itu nggak mungkin deh, nggak ada moral of the story yang baik gitu, yang bisa kita ambil gitu.
buat diri kita dan hidup kita gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman tadi nangkep semua yang aku bahas, kita tuh punya satu topik yang gede banget ngomongin soal believe in yourself ini tuh ngomongin soal harapan ya nggak sih? Ya nggak? Orang yang percaya sama diri sendiri tuh orang yang punya harapan. Orang yang nggak percaya sama diri sendiri ya simple, orang yang nggak punya harapan. Nah, ngomongin soal harapan, aku juga mau cerita lagi. Banyak dongeng ya hari ini ya. Cerita dongeng tentang seekor tikus. Ini bukan dongeng sih, ini sebuah penelitian lagi. Jadi, ada sebuah penelitian. Peneliti ini meneliti tikus dengan jenis yang sama, tapi ada dua tikus yang berbeda. Satu tikus peliharaan, yang satu lagi itu tikus liar. Jadi mereka jenis tikusnya sama, bedanya yang satu dipelihara, yang satu liar. Mereka dimasukin ke dalam sebuah kolam. Dan dilihatlah berapa ketahanan si tikus-tikus ini di dalam air, dimasukin ke dalam air gini, seberapa lama mereka bisa bertahan gitu. Dan hasilnya mind blowing banget. Tikus peliharaan itu bisa bertahan 40 sampai 60 jam baru mati. Wow, 40 sampai 60 jam loh megang-megang. Bisa bertahan loh dia. Tapi si tikus liar ini 15 menit mati. Padahal jenis tikusnya sama. Dan dari situ si peneliti ini ngambil kesimpulan bahwa kadang-kadang kita tuh ngalamin sudden death atau istilahnya orang menyerah lah kalau di orang gitu ya. Itu bukan karena fisik, tapi karena psikis. Karena ngerasa nggak mampu, nggak kuat, menyerah, dan akhirnya emang beneran mati gitu kayak si tikus tadi. Kenapa kesimpulannya bisa kayak gini? Karena si penelitinya ngelanjutin nih eksperimennya. Dibikinlah eksperimen berikutnya, diambil lagi tikus liar yang sama, yang sejenis tadi, dimasukin ke dalam kolam. Begitu mau 15 menit kan udah mau mati kan? Udah mau mati, diambil dari atas, dari kolam, diambil terus dikeringin, terus dibiarin istirahat beberapa menit. Terus dicemplungin lagi ke dalam air. Tikus liar nih. Menurut teman-teman, setelah udah mau hampir mati, diangkat dari kolam, dibersihin, dikeringin, terus dikasih istirahat beberapa menit, dimasukin lagi. Sekarang kira-kira berapa lama si tikus liar ini bisa bertahan sebelum mati? Berapa? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Berapa? 6 menit. Coba tadi. 6 menit. Ada yang bisa nebak nggak berapa lama kira-kira si tikus liar ini setelah, cuma bedanya treatmentnya itu doang ya, dikeringin, dikasih istirahat, terus dicelupin lagi. Kira-kira kali ini berapa lama bisa bertahan? 1 jam. 40 menit. Hasilnya si tikus liar ini bisa bertahan 40 sampai 60 jam sama seperti tikus peliharaan. Mind blowing banget kan ya. Dan di situ kenapa kok bisa yang tadinya endurance-nya kan 15 menit, ini normalnya 15 menit nih kan mati gitu. Kok bisa endurance-nya bisa dari 15 menit upgrade ke 40 sampai 60 jam tuh kan luar biasa kan. Kenapa? Karena si tikus tadi ya punya harapan, gue pernah nih diselamatin. Pernah ada memori diselamatkan gitu kan. Aku cuma harus bertahan untuk bisa diselamatkan lagi. Aku cuma harus bertahan supaya aku bisa hidup lagi. Seluar biasa itu loh, sebuah harapan. Kalau sebuah harapan aja bikin tikus yang endurance-nya 15 menit bisa 40-60 jam bertahan, endurance itu juga bisa bikin kita bertahan sampai nanti teman-teman jadi SM, jadi diamond, jadi presiden gitu ya kan teman-teman. Jadi harus punya endurance itu. Mulainya dari apa? Harapannya yang harus ditumbuhin. Mau sekarang kondisinya kayak gimana kek, kalau harapannya tetap ada, apinya tetap ada, aduh, cuma soal waktu deh teman-teman jadi diamond, jadi presiden gitu. Downline itu ibaratnya api, upline atau oriflame itu ibaratnya bensin. Jadi kalau downline kita nggak punya api, tapi kita siramin bensin 1 truk, nggak ngaruh, bener nggak? Kitanya nggak punya api. Oriflame bikin program dapat mobil gratis, rumah gratis juga nggak ngaruh, bener nggak? Jadi yang paling penting bukan cuma bensinnya aja yang dibanyakin, apinya dulu dihidupin. Apinya tuh apa ya? Harapannya, harapan kita, harapan downline kita, harapannya dulu yang harus diadain lagi, yang mungkin kemarin udah sempet hilang karena ngalamin memori-memori atau pengalaman-pengalaman gak enak.
harapannya. Kadang kita selalu mikir sama apa yang kita nggak dapet. Padahal yang kita dapet tuh banyak nggak di Oriflame? Banyak, inget-inget lagi. Ih, yang aku dapet tuh di Oriflame selama ini banyak banget loh. Fokus lagi ke situ untuk punya harapan lagi gitu. Jadi jangan fokus sama apa yang kita nggak dapet, fokus sama apa yang kita dapet supaya harapannya muncul lagi. Oke? Dan semua pasti udah lihat ya banner ini ya kan? Luar biasa banget ya jadi senior manager ya kan? Punya harapan tadi, mau teman-teman sekarang levelnya cuma 3%, 0%, 6%, berapapun level teman-teman, pasti akan bisa juga ngerasain pengalaman menarik yang menyenangkan banget, yang buat aku sih salah satu nilai jualnya Oriflame juga, yaitu ya ini tadi, have fun-nya, traveling-nya teman-teman. Aduh seneng banget, bulan depan udah bisa traveling lagi ya Kak Novi, walaupun tipis-tipis ya, ke Bali dulu ya kan, tapi ini menyenangkan banget teman-teman. Jadi senior manager, salah satu privilege adalah teman-teman akan ngerasain nih yang namanya vacation lah, atau Beauty Entrepreneur Summit lah nanti normalnya namanya gitu ya. Teman-teman akan ngalamin. Dan jadi senior manager itu tuh kayak latihan sebelum teman-teman jadi gold, jadi diamond, jadi apapun goal teman-teman di Oriflame. Jadi yang belum senior manager, goalnya jadi SM dulu ya. Jadi SM dulu, ngelihat nanti mungkin yang belum berkesempatan jadi senior manager, nanti pada saat udah vacation-nya muncul nih bulan depan, coba deh mulai menikmati sambil mengafirmasi, bayangin, aduh tahun depan apapun bentuk vacation-nya, best-nya, aku harus ada di situ juga tuh ya. Dan percaya deh teman-teman, semua tuh bisa jadi SM kalau mau, dan kalau mau nungguin harapannya, dan kalau mau berproses aja, itu aja kok. Bisnis Oriflame itu bukan bisnis yang sempurna, ini bisnis yang sederhana. Sesederhana itu sampai banyak orang kadang nggak percaya, masa sih cuman harapan aja? Ya emang cuman harapan aja, karena dari harapan itu kita jadi konsisten branding, dari harapan itu kita jadi konsisten ceritain Oriflame, dari harapan itu kita jadi konsisten ikutan training, ya kan? Munculnya dari awalnya dari punya harapan dulu kok sebenarnya. Oke? Terakhir dari aku, akhirnya terakhir juga ya Kak Novi, mohon maaf, kayaknya aku lewat nih ya. Terakhir dari aku cuma mau titip pesan aja sama teman-teman. Ini salah satu kalimat yang aku suka banget dan menguatkan aku terus. Faith is to believe what you do not see, and the reward of this faith is to see what you believe. Punya iman yuk, punya harapan yuk, ngelihat sesuatu yang mungkin belum kita lihat. Aku belum SM, aku nggak ngerti. Kalau nanti jadi SM, emang aku bakal kayak gimana? Coba mulai lihat, punya iman. Kalau aku SM, aku bakal se-happy apa ya? Kalau aku jadi diamond, aku bakal seberubah apa ya hidupnya? Kalau aku jadi presiden, siapa yang bisa aku bantu ya kira-kira hidupnya dengan keberadaan aku jadi presiden? Punya iman dulu, mempercayai sesuatu yang bahkan mungkin teman-teman saat ini belum lihat. Tapi kalau imannya ditumbuhin terus, harapannya ditumbuhin terus, nanti teman-teman juga akan melihat apa yang teman-teman saat ini nih lagi percayai, lagi bangun harapannya. Ya, jadi selalu percaya keajaiban tuh lagi on the way. Terus aja pegang imannya. Mudah-mudahan 30 menit ini bisa sedikit ngasih teman-teman harapan buat berjuang lagi, berjuang terus sampai nanti jadi SM, jadi diamond, jadi presiden di Oriflame. Thank you semuanya.